Ya kan? Saya ingin kamu semua pintar, cuma harus bersemangat. Kenapa saya setelkan di pagi hari ini musik? Itu sebetulnya saya ingin kamu pintar ya. Pernah saya cerita dunia pendidikan kan? Saya ingin kamu menjadi seorang yang satu. Saya dulu lebih keras dibanding sekarang. Sekarang saya belajar bahwa dulu kalau offline, kamu tahu dulu. Pernah semua satu kelas saya kasih D, E. Dulu. Ya, saya orangnya kalau nggak nurut saya marah. Ya, karena kenapa? Nggak bisa, saya suruh maju, nggak bisa, saya suruh berdiri kayak anak SD gitu di depan. Akhirnya semua satu kelas, nggak bisa semua, saya keluarkan, saya nggak mau lagi ngajar. Materi yang saya berikan sudah saya berikan sebelumnya. Ya, tetapi begitu saya tanya nggak bisa, itu namanya stupid. Paham? Paham. Kamu bukan stupid, kamu anak pintar. Hanya kemalasanlah yang membuat kamu. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Itu yang saya bilang. Makanya saya cerita. Kalau kamu bicara sama Dev, sama ITB, ini katakanlah ITS. Saya sudah cerita kan? Sudah kan? Sudah, Pak. Passing grade ITB dibanding ITS atau ini pasti di sini dia. Ini passing grade. Ya. Pastilah. Tapi kalau ini ngomong delta, ITB lulus sakmene, aku mending ITS. Gitu kan? Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Makanya kita tidak perlu minder sama anak lulusan Hiroshima University pun atau Delft pun bukunya sama yang dipakai. Tapi kenapa mereka lebih pintar dari kita? Enggak, karena kemalasanlah yang membuat kita tidak menjadi pintar. Mengerti maksudku? Mengerti, Pak. Iya, Pak. Jangan dipikir bukunya beda, sama. Sama, undergraduate student bahkan di Jepang, di Hiroshima, saya ngajar sendiri. Nggak ada bobotnya sama sekali. Dia tulisan bahasa Jepang lagi. Nggak ada apa-apanya dengan Frank Grade, gitu. Fundamental Heat and Master, sudah ada apa-apa. Jauh punya kita lebih bagus. Tapi kalau bicara setelah itu bekerja, maka kalah kita. Kenapa? Karena kita nggak anak-anak nggak mau belajar. Jadi di luar kepala betulan, nggak mengerti. Selama saya jadi mahasiswa, semester 3 saya sudah kos. Ya, rumah saya Surabaya. Saya cari uang sendiri dari kos-kosan. Dari les-lesan. Uang kos, uang makan semua saya bayar sendiri. Meskipun orang tua saya mampu ya. Ya. Saya selalu mengambil anak les itu Saint Louis atau Petra. Kenapa? Karena per bulan saya jauh lebih mahal. Saya dapat makan malam. Saya dapat kue. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Itu saya. Saya nggak pernah belajar. Diomongin bolak-balik. Saya nggak pernah belajar. Tetapi jam 7 sampai jam 5, saya selalu di kampus. Segala tugas saya nggak mau nyontok. Saya kerjakan sendiri. Di mana? Jam 7 sampai jam 5. Ada nggak ada kuliah. Kuliah bagi saya adalah belajar. Ada teman kalau mau pinjam buku, nggak boleh. Kenapa? Karena saya nggak mau catatan saya di dalam buku saya itu diambil orang atau dipinjam orang terus bukunya hilang. No.
buku saya mulai menggambar mesin sampai semester 7 ada di lemari saya di rumah orang tua saya. Lemari itu enggak boleh saya diganggu. Kamu tahu buka buku saya, lucu-lucu kata-kata. Aku pingin kamu jauh lebih pintar dari saya. Mengerti maksudku? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Kalau kamu nggak nurut, ajar kamu. Pakai E kamu. Saya orangnya keras ya. Dulu, sekarang nggak sekeras dulu. Saya dulu, jangan main-main dengan saya. Dulu ya. Dulu. Main-main dengan saya habis kau. Pernah satu kelas saya kasih B dan E. Dulu. Saya tidak. Sekarang saya udah mulai tua, tapi saya tetap merasa muda. Saya sudah mulai ngerti anak-anak ini tidak boleh, tetapi dikasih disiplin. Ya. Kalau ITB disentil tok jalan, kamu perlu disaduk dalam arti positif. Karena passing grade-mu lebih rendah. Loh, kok tidak percaya dengan Saya, Pak. Percaya kok, Pak. Percaya, Pak. Nah, kalau dia percaya Pak Luwing salwa. Kamu udah makan belum? Belum toh? Koneksi saya tidak. Itu udah. kenapa kemarin saya marah? Kamu loh tak ajari tanaman resisten berkali-kali. Kak Jowo. Aneh kan? Berarti kuliahnya nggak nyimak. Tuh, dikasih jam 5 udah tak posting. Ya, dijawab 9.48. Sekarang nggak masuk lagi. Mau apa gitu. Padahal konting loh. Aneh tuh. Terus saya itu mau buat konting siapa gitu. Bingung. Sudahlah. Ternyata memang sulit ya yang ngajar di ITS ya. Perlu zamanku kayak balik zamanku dulu kah? Aduh, jangan, Pak. Sudah, Pak. Jangan, Pak. Itu yang saya bilang. Aku ingin kamu itu bersintesa ya. Saya dulu itu loh, saya bangga deh uang saya sendiri. Anak-anak kalau pinjam buku tak tukokno, sungkan lah oleh dia. Pinjam buku nih, oh sorry, tak tukokno tak. Uangku banyak leh. Saya dapat 3 les-lesan itu cukup for me. It's very enough. 3 les-lesan per semester. Saya maksimal itu. Saya nggak mau lebih. Kenapa? Saya ganggu kuliah saya. Nggak ganggu kesenangan saya. Apa yang Bapak perbuat setelah jam 5? Aku jam 5 tuling. Nakal saya itu. Ya, tuling. Mulai makanan se-Surabaya saya punya. Zaman seperti kamu. Makan apa aja saya setiap malam. Mulai bebek ireng, bebek apa ya, kekil. Dari mana Bapak uang? 3 les-lesan is very enough. Makanya saya nggak butuh les-lesan sing ecek-ecek. Makanya saya bilang, kamu itu loh sudah ikut orang tua, duit orang tua. Aneh. Iya kan? Iya, Pak. Saya dikasih orang tua uang. No. Semester 3 loh. Sampai lulus. Ini anak baru kemarin malas, ya kan?
Semua apa? Itu saya kasih tahu kamu, jadilah orang yang berguna untuk orang lain. Menjadi berkat untuk orang lain itu baik. Mengerti maksud saya? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Bangsa ini butuh anak muda yang memberi kontribusi, bukan menjadi beban. Lihatlah banyak sekarang beredar tim PKI telah mau apa? Ayo sama-sama bangsa ini dibangun, jangan membuat malah gembosi bangsa ini. Anak muda, itu namanya bangsa Indonesia. Anak muda pikirannya gembosi tok, jadi beban. Oke? Oke, Pak. Pak. Semangat. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Sudah tak ceritanya bolak-balik kok gak sadar-sadar terus mau apa? Ya, kamu tulang punggung bangsa ini. Kalau pemudanya malas, makanya saya nggak suka justru seminar jurusan apa pra alumni itu dikasih materi menjadi entrepreneur, bukan menjadi seorang pegawai. Undanglah seorang pengusaha yang top, bagaimana dia jadi pengusaha. Oke? Oke. Jadi pegawai salah Pak? No. Enggak salah. Tapi kalau kamu menjadi seorang entrepreneur yang tangguh, hebat enggak? Hebat Hebat, sekali, Pak. Pak. Keren, Pak. Keren lah. Tidak cengeng orangnya. Jatuh sedikit nangis. Ingin semua disediakan. Saya sejak semester 3, aku gak butuh uang orang tua. Bukan orang tua saya gak mau ngasih. No. Tiga les-lesan is very enough. Zaman itu loh ya, zaman itu. Saya nggak tahu sekarang. Zaman itu. Makan malam aku dapat. Ya kan? Kadang aree rotok nakal seperti kamu. Mas, gak usah sinau, Mas. Apa? Mas, santai, Mas. Tapi namanya saya kan ya, saya nggak mau. Sino titik. Kok nggak percaya? Iya, Pak. Percaya, Pak. Percaya, Pak. Pak. Percaya, Pak. Relate, Pak. Anak SMA itu dasarnya kan ya males. Ya toh. Kenapa papanya, mamanya pengen ngelesi ya? Karena papanya punya uang tapi nggak mau anaknya untuk wablek tuh. Dasarnya kan manusia nggak pengen belajar, tapi dapat makan. Nah ini yang salah ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Let's go to our topic. Sampai di mana kita, Kak? Masih ingat materi kita? Kemarin terakhir latihan soal sih, Pak. Yang soal sehingga iso KPU, buyar itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu kamu kerjakan, kumpulkan hari ini ya. Maksudku kumpulkan di classroom untuk pertemuan kapan ya? Berarti aku tunggu buka Kamis. Saya lewat ini. Ya udah, kamu kumpulkan Kamis ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Sudah saya kasih tugas? Belum? Masih belum, Pak? Belum, Pak. Yang kemarin tak kasih tugas yang apa? Yang waktu Mbak. Belum juga ya? Yang plain wall sudah ya?
Plane wall saat itu udah pernah sih Pak, yang 3 pakai soal itu, yang Kamis lalu yang dikumpulkan itu. Yang silinder belum. Ya. Enggak Pak, ada satu soal cylindrical pernah satu soal juga Pak untuk tugasnya. Kalau nggak salah 340 Pak dulu Pak, yang tugas silindrika. Cylindrical 340. 340. Iya Pak, 340 Pak. Itu yang ini ya, steam turbine ini ya. Iya Pak, benar Pak. Ya, betul, Pak. Oke, silinder kalau gitu kamu tambah ini. Kumpulkan Kamis 346 ini sama 348. 346 sama 348, oke? Oke, baik Pak. Yang Oke, Pak, edisi. baik, Pak. Oke, hari Kamis ya. Terus rencananya kalau nggak Kamis atau hari Selasa minggu depan kita saja Kamis atau Selasa depan. Oke? Oke Pak. Baik, Bapak. Oke, coba bukaan contoh soal nomor berapa ya? Dulu karena ya deh, uji kan. Coba deh. Oke. Anda lihat tahanan thermal ini dan kita sudah belajar distribusinya temperatur bentuknya bagaimana? Logaritmik Pak. Logaritmik. Kemudian kalau yang convection bentuknya karena ada boundary layer Pak. dalam hal ini velocity atau thermal? Thermal sir. Thermal boundary. Nanti let's keep that point. Ya, next we will study a lot of thermal and velocity boundary layer, special for thermal boundary layer. Look at for cooling system, you can compare if the same velocity but different fluids, we have thermal boundary layer distribution difference. Okay. For example, if you want to using water, comparing the oil, comparing the refrigeration, this is very different. Okay. In fluid dynamics, you not talk about that one. You talk about Reynolds number. Okay. And in fluid, you only talk about Reynolds number and Viscosity sir. Ya. Nah, ini makanya kamu nggak pernah belajar bagus itu karena kamu nggak pernah belajar dari dosennya, kamu nggak pernah mendengar dari dosen. Itu kelemahan. Kenapa? Makanya saya berkali lemah anak-anak. Di termodinamik kamu belajar apa toh? Saya udah bilang kan kemarin belajar apa toh? Belajar hubungan antara sistem dengan surrounding sir. Itu toh. Di termo kamu belajar itu toh. Interaction between system and surrounding depend the system. What system will be choose? Depend you.
And we only have two law of thermodynamics. One is about heat balance, and the second is about isentropic process. Right? Right, sir. Depend your system. Tuh, di fluid sama. Di heat transfer, you only talk about conduction, convection, and radiation. That one. Depend the system. Of course, because you have already studied about thermal and fluids. Depend the fluid, of course. Special for convection. Ini harus kamu pegang selamanya, tidak akan hilang. Seperti saya bisa ngajari kamu karena saya mengerti, bukan menghafal. No. Sudah di luar kepala, iya. Saat ini saya suruh ngajar termo, bisa. Apakah saya modal saya S3? No. Aku belajar S3 bukan belajar termo. Saya belajar power plant nuklir. Makanya kamu kelasnya sama dengan saya. Kelas level, mengertinya sama. Tapi saya kenapa mengerti, kamu nggak mengerti, itu yang saya sedihkan di kamu. Makanya dengarkan baik-baik, setiap kuliah bukan saya saja, tapi others lecture. Also you must be listen carefully. Okay? Oke, sir. Oke, sir. Yes, sir. Semua pelajaran penting. Makanya basicnya apa? Ini termodinamik. Aku lo ngasih tahu kamu. Kenapa? Karena aku butuh kamu jadi orang engineer yang betul. Hello? Oke, sir. Oke, sir. Oke, Yes, sir. Jadi orang, jadi jangan ubi jalar. Jangan. Ya. Kamu perlu apa? Aku punya semua. Bukan. Misalnya, kamu bisnisnya atau saya itu orangnya tentang thermal sama fluids, ya, bicara tentang itu, baik itu di boiler, heat exchanger, desain. Beberapa project sudah saya tunjukkan di kamu. Sekarang saya ada 7 project running. Ya, makanya saya nggak mau. Ya. Nah, 7 itu 2 di POMI. Ya. Python 7 dan 8 itu pun bidding, ya. Bidding itu beauty contest. Jadi kita presentasi yang juara UGM, Undra, Polinema, Malang. Ya, beauty contest. Jadi kita presentasi, ada 2 problem di situ, kita presentasi. Solusinya bagaimana? Solusinya, metodenya bagaimana? Nah, puji syukur saya menang di situ. Oke? Bukan dilihat dari harga. Kalau swasta itu melihatnya beda, lihatnya kompetensi. Kalau negara itu biasanya cari yang murah, itu beda. Halo, jadi ada proyek ABC gitu ya, kompetitornya ABC, carilah yang paling murah, gitu ya. Tapi itu untuk aplikator, untuk barang yang sudah punya standar. Kalau konsultan nggak bisa begitu. Standar pricing ada, tetapi beauty contest menentukan. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Tuh, kualitinya sulit diukur. Kalau barang, kualitinya ada, speknya ada, tebel, bahan materialnya jelas. Ngerti ya? Maksud saya ngerti ya? Ngerti, Pak. Madura malah kiloan lebih jelas lagi. Ya? Iya, Pak. Iya. Madura lah kiloan. Ngerti deh. Khususnya besi ya, besi. Yang saya omong besi. Nah, ada anak Madura enggak sih ini ya? Takoni kawan yang jawab. Karena ya. Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nonton, Mas. Nggak ngaku. Cuman saya dekat sama
ini Pak, Komplek Madura Pak, jadi rada relate. Ada yang asalnya Madura cuma di sini nggak ngaku macam-macam biasa. Sungkan Pak, mungkin Pak. Oh nggak mungkin ya wes. Kamu itu saya ini sudah sabar sama kamu. Aku zamanku sih nom-noman beda di dosen ngeri kau. Apalagi saya baru pulang dari Jepang ya. Wah, semangatnya membara. Saya pulang dari Jepang, kamu tahu, yang daftar jadi pembimbing saya penuh. Ya, penuh. Terus saya buat lab dulu di atas himpunan. Kamu tahu ada ruangan, kamu kalau naik di atas himpunan itu ada ruangan kecil di situ. Iya. Iya Pak. Proyek pertama-tama. Saya dapat proyek tahun 2002 itu bukan proyek, penelitian pertama di ITS dengan besar 100 juta waktu itu. Pertama. Kompetisi nasional, saya pulang, saya maju. 2001 saya pulang, saya buat proposal, 2002, 2003, lupa saya. Saya menang proposal dana 100 juta per tahun, 3 years. Jadi saya buat judulnya anak-anak gabung. Aku biasanya tidur bareng sampai anak-anak. Dulu di sana, di atasnya himpunan kamu tahu ada kamar kecil apa ya, kamar di bang. Tahu ya? Iya, tahu. Di situ sama anak-anak. Saya sudah biasa ngelembur gitu. Ya, biasa. Tidur bareng anak-anak di situ. Dulu. Wah, makan dapat semua penelitian bareng. Penelitian belum proyek dulu. Ya, penelitian. Tahun 2002 100 juta loh, Le. Itu bukan penelitian kecil loh. Tahun itu ya. Dan itu pertama di ITS. Saya dapat sebesar itu. Kamu kalau nggak percaya, kamu naik himpunan, ada ruangan, nggak tahu sekarang dipakai apa, sudah tahun lah. 2011 kamu udah lahir belum? Sudah Pak. Sudah, Pak. 2001. Sudah Pak. Sudah, Pak. Ada Bapak. Mulai tahun berapa? Saya 2001 Pak. Oh, pas lahir kon. Iya Pak. Baru keluar. Baru keluar, aku baru pulang dari Jepang. Kalau enggak, aku nggak ketemu kamu. Oke. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau ini pipanya yang biasa kita pakai steam gitu ya, ada konveksi, terus ada di sini ada isolasi, di sini ada. Jadi kalau kita lihat, ini besi kan tahanannya kan gini. Pak, mohon maaf Pak, Permisi Pak. pointernya tidak kelihatan Pak. Iya dah. Oh, alah. Ya. Sudah, Pak. Sudah Pak. Nah, kalau ini ada konveksi, ada temperatur, di sini ada air konduksi, berarti air totalnya adalah penjumlahan. Iya, Oke? Okay? Right? Air convection plus air plus Air conduction. plus air Air convection. Perfection. outside. Right? Okay. So if I put some insulation outside of the surface tube, so if I put here, so
must be I add Thermal also resistance. For example, if I have a total first in here and I compare with total 2, so air convection plus Air Air conduction. conduction. N plus Air insulation. air insulation good plus. Air convection. So comparing the air total 1, comparing with air total 2, which one the greater one? Air total 2, Total sir. two, sir. sir. Second one, sir. Pardon? The second one, sir. Second or the first? Second, sir. Second. Masih ada yang jawaban first ya kan? Aku bingung kan? Bingung loh. Makanya saya berhenti. Ya, karena kalau nggak diajari, nggak disaduk, nggak ngerti-ngerti. Pikirannya asal jeplak tok ngomongin. Okay. So we have equation the Q. What about the Q? Equal? Remember? Yes, sir. Yeah. The Q is remember the Q total. Delta T per Equal to delta T per R. Good. Still remember. So what happened if RT2 greater than RT1? What about the Q? Which one? Will decrease, sir. The greater is the first. Of course, this one must be greater than Q2. Paham? Understood, sir. Paham, Pak. Jadi, kalau pipa steamku saya isolasi, maka loss-nya makin Makin kecil, sir. stop sampai di situ. Paham? Paham, Paham, sir. sir. Paham, Pak. Sekarang, look at the example problem. Open your books. Open your books. Examples number 35. Di sini, in here you will relearn that if I add insulation, hello, listen to me. If I add insulation in the tube surface, we get the result that Q loss must be higher. Aneh kan? Yes, sir. Aneh kan? Nah, ini example 3.5 student make a new student knowing about insulation confusing. Makanya ini menyebabkan confuse kamu. Kalau kamu nggak belajar dari saya, mengerti maksud saya? Mengerti, Pak. Ini kan kita sudah sepakat. Kalau saya tambah isolasi, maka Q loss-nya makin Makin kecil harusnya, sir. kecil. Oke, pakai bahasa Indonesia aja tuh, makin kecil. Tetapi di buku ini, contoh soal ini menerangkan bahwa tak tambah isolasi itu malah merugikan. Q-nya malah tambah gede. Bingung tak kamu? Iya, Pak. Nah, ini yang diterangkan di sini. Makanya saya nggak bahas ini dulu. Supaya kamu background-nya jelas dulu. Pak, di dunia ini, kamu kalau di dunia ini selalu berhadapan yang saya tadi ngomong. Kalau isolasi saya tambah, maka Q-nya makin kecil. kecil. Jangan bicara ini. Makanya saya nggak setuju buku ini. Kenapa? Tiba-tiba contoh soalnya mengenai ini. Mengerti maksud saya ya? Iya, Mengerti, paham. Pak. Jadi, this is for special cases. This is only for small diameter. Remember that one? Oh, oke, sir. Member, sir. Jadi ini hanya special case, tetapi menjadi contoh soal. Bingung kamu. Makanya saya nggak tertarik ini dulu saya bahas, saya kasih contoh soal. Supaya kamu pemahamannya bagus.
bahwa di aplikasinya kalau tak tambah isolasi itu selalu Menguntungkan, Pak. Menguntungkan, Sir. Kalau ini enggak selalu. Nanti kita buktikan. Paham? paham Sir. Paham, Pak. Paham, paham. Oke. I want to read somebody to read the problem 3.5. Who will be read that problem? Excuse me, sir. Sure. Can I? Okay. Okay, so example 3.5. The possible existence of an optimum insulation thickness for radial system is suggested by the presence of competing effects associated with an increase in this thickness. In particular, although the conduction resistance increases with the addition of insulation, the convection resistance decreases due to increasing outer Okay. surface area. Hence, there may exist an insulation thickness that minimizes heat loss by maximizing the Okay. total resistance to heat transfer. Resolve this issue by considering the Oke. following Oke, system. ini kamu One. ngerti ya artinya. A Kamu thin- baca ini yang before number one. Yes. Bisa ngerti maksudnya. The possible existence of an optimum insulation thickness is suggested by a presence of competing effect associated with the increasing this thickness. Mengerti maksud in particular ini mau dijelaskan. Ini although the conduction resistance increasing with additional. Nah, ini ngomong. Betul. Kalau saya tambah isolasi, maka conduction-nya akan tidak otherwise. However, konveksinya juga akan berkurang. kenapa? Kalau menurut aku pengen tahu logikanya. Iya, karena A-nya membesar, maka seper-HA dan A-nya membesar, maka konveksinya turun. Nah, trade-off between the increasing conduction and decreasing the convection, it must be higher increasing conduction for our cases. Tetapi dibahas di buku ini enggak, gitu loh maksudnya. Malah increasing convections, which the reductions resistance for convections, karena R-nya membesar. Oke. Sudah paham ya sampai di sini? Yes, sir. Paham Sir. Kita bahas bareng-bareng. Contohnya di mana, Pak? Contohnya sutet. Sutet itu kabelnya itu nggak diisolasi. Loh, Pak, kalau di rumah kenapa diisolasi? Loh, kalau di rumah harus diisolasi plus minusnya. Kalau enggak, telanjang semuanya, kamu kesetrum loh. Halo? Yes, sir. Ya, Pak. Pak. Kalau di rumah, iya. Kalau di atas sana, nggak perlu kamu isolasi. Karena diisolasi malah tambah Merugikan. karena kiolosnya tambah Besar. tambah besar. Ngerti ya? Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Paham Sir. Kita Paham buktikan Sir. sama-sama. Kita buktikan sama-sama. Oke. Saya punya sini, mana ini? Pensilnya kok enggak? Saya punya di sini wire. Anggap aja sutet. Kamu tahu nggak maksudku sutet ya? Tahu, Pak. Oh, Pak. Tahu tak? Ini kalau saya tambahi isolasi di sini, berarti ini awalnya kan R1 diameter apa? R1 itu initial apa kabel sutetnya, apa dimensinya ya, diameternya R1 itu. Paham ya? Paham Pak. Kemudian R-nya itu saya gerakkan. R itu variabel. Jadi R itu tebal
Insulation. Ya, Pak. Kalau R-nya sama dengan R1, maka Tiga insulation ya. sir. bagus, berarti kamu nyimak. Nggak gampang loh. Saya ingin jawaban itu sebetulnya. Aku supaya, kenapa saya pancing begitu? Supaya otaknya setiap saat orang ngomong itu memperhatikan. Nanti kalau kamu kerja, rapat, orang ngomong, itu ada artinya. Nadanya keras, nadanya rendah, itu kamu sensitif nanti. Itulah yang saya ingin belajar dari mempelajari kamu. Mengerti? Mengerti, sir. Kamu tahu proyek, kamu tak ceritani sebelum supaya kamu itu mengerti, menurut aku itu tak ceritani itu supaya kamu tahu itu boiler. Nah, waktu itu saya diminta presentasi ya. Boilernya bocor begitu ya, bolak-balik bocor, tapi bocor ini aneh-aneh gitu ya. Bocornya itu di wall job. Nanti kamu kalau belajar power plant tahu lah di wall job. Saya juga baru pertama menghadapi. Nah, bocornya di situ. Nah, untuk bicara karena ini harus jalan pembangkit ini, maka direksi nggak mau tahu. Direksi ngomong kepada manajer. Ya. Jadi di bawahnya direksi itu ada namanya senior manager. Jadi di atasnya manager ada senior manager, di bawah direksi langsung. Kasihlah senior manager yang ngontak saya. Senior manager pokoknya dibilang sama direksinya, aku nggak mau tahu. Direksi kan ngono toh? Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Aku nggak mau tahu. Pokoknya ini usahakan nggak bocor lagi. Isi direksi kan cuma ngono. Oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu tahu apa yang dilakukan? Aku ngeluh ya. Cerita. Tekanan ini diantara kita saja ya, nggak usah kamu cerita. Saya juga nggak nyebutkan pembangkitnya. Nah, senior ini ada di kantor pusat pasti ya. Karena di bawah direksi. Nah, dia bilang, ya udah sementara supaya nggak bocor-bocor, dioperasikan tekanan boilernya diturunkan. Ini engineer loh ya, ini engineer loh. Cuma ngomong bahwa tekanan operasi diturunkan. Ya pasti kita tahu lah, ya kan? Kalau tekanan diturunkan, maka stres yang terjadi di dalam pipa pasti Mengecil. mengecil. Tetapi bukan begitu kan? Biaya pokok produksiku untuk listrik jadi Meningkat, Pak. meningkat. Kenapa? Daya turbinku malah akan menurun. Batu baranya tetap, ya toh, batu bara ini konsumsinya tetap, tetapi tekanan turun. Sehingga turbinku akan menghasilkan daya yang turun. Nah, daya dibagi dengan biaya dengan batu bara, maka menghasilkan biaya pokok produksi yang makin mahal. Itu kan ini kan ilmu nggak perlu engineer kalau hanya sudah, tapi ya sudah itulah level kita kalau jadi pegawai, karena merasa jadi pegawai sudah dibayar, nggak usah usaha apapun. Nah ini saya cerita ke kamu, janganlah solusi seperti itu kan solusi yang paling gampang, solusi anak SMA cukuplah gitu ya, engineer more than that advice. Makanya datang ke saya, Pak, tolong ini diselesaikan. Saya bilang ya, ini nggak akan menyelesaikan masalah. Kalau Bapak turunkan pun, malah Bapak rugi banyak nih. Tuh. Ya rugi pembangkit, biaya pokok. Ya sudah. Terus maunya ada satu orang insinyur bilang, loh kalau sudah diturunkan kan nggak ada masalah. Terus saya bilang, nah ini tanggapan gitu. Nah kalau nggak ada masalah nggak apa-apa kok Pak, proyeknya dibatalkan. Dipikir aku butuh duit.
Ya kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Itulah yang saya inginkan. Jadilah orang yang profesional. Jadi jangan seperti ubi jalar. Project apapun Anda makan, ya. Belajarlah project yang memang kalau kamu dapat project yang sesuai dengan kompetensimu, ya. Makanya saya bilang saya nggak butuh duit, tetapi duit akan mengikuti pekerjaan. Kan gitu kan? Iya, Pak. Setuju, Pak. Nah, begitu maksud saya. Jadi oranglah yang profesional. Kenapa? Itu dibentuk di mana? Di kuliah. Saya dibentuk di mana? Aku sejak semester 3 saya sudah mandiri. Kamu udah tak cerita nih. Sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Aku itu loh, orang tua saya ada uang ya. Maaf, bukan sombong saya. Tapi saya sudah mandiri. Semester 3 nggak mau. Apalagi aku di Jepang. Wah, tambah mandiri lagi. Makanya kamu sudah dapat uang dari orang tua, makan ikut orang tua. Buat yang lebih keras lagi usahamu. Mengerti maksud saya? Siap, mengerti, Pak. Iya, Pak. Itu yang saya minta di kamu. Jangan malas. Jangan malas. Nah, terus saya bilang, nggak apa-apa kok Pak, nggak jadi proyeknya. Langsung engineer itu diam. Ini otaknya Pak, kemana batinku? Ya kan? Ono tekanannya rendah, no mana wis jalan no terus, no lah gak bocor-bocor. Ya kan? Terserah. Tuh, itu satu. Nah, ini ya si senior manajernya lo enggak lah para saya tetap butuh Bapak. Proyek tetap jalan. Ya udah enggak apa-apa. Si engineer yang di bawahnya dia pusing dia tak bantah langsung di situ. Nah, di dalam diskusi itu penting gunakanlah otak ya, jangan asal jiplak dong ya. Mulutnya jangan cuma ngomong, otaknya dipikir. Makanya kita bisa menghargai orang dari omongannya. Omongannya itu benar dan sebagainya. Levelnya bagaimana kita bisa tahu. Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Mengerti? Itu yang saya maksud. Dari mana Bapak belajar? Aku belajar sejak kuliah. Saya sensitif telinga saya. Sensitif telinga saya. Sensitivitas itu dilatih di kuliah. Makin dewasa dan sebagainya. Jadi orang profesional. Bukan bujui ya. Ya kan? Saya dapat proyek lagi untuk analisa struktur stack. Sebetulnya kalau saya ubi jalar, apapun yang masalah, bisa saya. Saya tinggal manggil teman sipil, tak kayak project, ini garapan aku lite, bisa nggak gitu? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Tapi bukan tipe begitu saya. Ini malah tak kasihkan. Teman-teman sipil, ayo. Ini garapan. Aku gak melu apa-apa. Cuma tak kayak proyek garapan dewi. Di Pangkalan Susu Medan sana, domnya batu bara ditutupi ya. Dom itu batu bara biasanya di Koya. Jadi kalau musim panas itu kena panas, nanti gesekan, nanti terbakar, bahaya. Makanya dikasih rumah dom. Tahu dom enggak? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Nah karena anginnya kencang itu roboh, ya kan? Terus mintalah ke saya karena mereka kenal saya. Pak, aku tolong Pak analisanya domnya Pak. Kalau saya ubi jalar, tak makan nggak ini domnya? Makan. Makan. Apa yang angel struktur? Ya kan? Kamu bisa pakai ANSYS, analisa struktur. Tak makan. Saya bukan tipe itu. Tak kasihkan teman-teman. Halo. Iya, Iya, Pak. Pak. Jadi, jadilah profesional. Itu. Oke. Aku mah tuh di ngomong ya toh, Angel toh. Sampai R sama dengan R1 udah insulation, Pak. Oh ya.
Tak selang-selangi, saya memberi motivasi. Oke. Sampai nanti mau ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini berarti tahanan termalnya berarti kalau saya ada insulasi kan begini toh. Di toh pensilnya aku kok bingung tuh. Nih, gitu kan? Halo. Berarti ini Ya, Pak. insulation. Terus di sini ada Konteksnya. Oke, Pak. kita mau persatuan panjang ya, artinya per 1 meter ke belakang sini. Berarti kalau ini berarti konduksi. Masih ingat apa konduksi itu? Insulation. Ln R2 per R1. Apa? Ln R2 per R1. Lon Ln R2 per R1. R per R1. R per R1 per 2B. karena L kita ngomong per satuan panjang, jadi L-nya nggak perlu ditulis. Oke. Convection. So what? So you can develop the convection equation. Seper Dua 2 pi R L. Tapi karena tadi persatuan L-nya nggak perlu. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Pak. Berarti kalau begitu ini R total sama dengan apa? Ln R per R1 per 2 pi K plus seper H2 pi R. Oke. Iya, Pak. Oke, Pak. If you are looking for the maximum value, what you will be do? Derivatif, sir. You must derivative dr total per dr itu equal 0. 0. Looking for the minimum or Maksimum. high school. I think you have learned that one. Makanya kalau sekolah yang baik itu diajari apa artinya D per D. Diferensial per diferensial. Apa artinya integral? Kalau saya integralkan 2 kali, maka jadinya apa? Mencari apa? Inflection point. Kiri belok. Titik belok. Iya, ini ngomongnya poin, bukan titik belok, poinnya. Apakah maksimum atau Minimum, Sir. Minimum. kalau ini hanya mencari maksimum sama minimumnya, nggak tahu. Tapi begitu saya derivatif kedua, kita tahu apakah dia minimum atau Maksimum. lali toh. Ya wes. Aku cuma membangunkan saja. Saya nggak sampai derivatif 2. Saya derivatif 1 aja, percuma. Ya, toh. Kalau saya derivatifkan sekali, maka ini jadi apa? Ya, nggak dijawab. Ln per menjadi apa? Ln itu menjadi apa? Seper R, Pak. Oh, ini boleh. Karena ini adalah Konstan, Pak. Sir. Wih. Nah, itu. Maka menjadi seper R 2 pi K. Gitu kan? Iya. Ini derivatif dulu, ini derivatif. Saya ngomong deh. Kalau ini derivatifnya jadi apa? 1 per 2 pi. Plus seper H2 2 pi H. R-nya menjadi Pangkat 2. 2. Tapi ini menjadi atasnya Minus, menjadi sir. minus. Dari mana Pak? Karena R-nya itu dari R minus 1. 1. Oh. Ini loh, Le. Kamu itu bayi loh, Le. Aku nggak ngajar seperti ini kalau dulu. Saya nggak ini kelasnya
Ki ngajari koyo SMA siji, aku nggak pengen saja, tapi ya gimana, sedih tuh. Lihat kayak gini levelku ngajari lu ya, harusnya nggak gini. Aku ini langsung grafik aku biasanya, tapi ya sudah. Yang penting yang terbaik. Maka kalau kita lihat menjadi persamaannya menjadi apa tadi? Seper R2 pi K minus seper H 2 pi RU. Kan gitu kan? Sama dengan kan gitu kan? Iya, Jadi Pak. kalau saya balik ke sana ini hilang. 2 pi-nya hilang. Ya kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Halo. Iya, Pak. Hilang. Mana tadi? 2 pi. R-nya juga hilang. Karena ini R-nya juga hilang. Ini 2 pi-nya hilang. Gitu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Ini Pak. kan pangkat 1, ini pangkat 2, ini jadi pangkat 1. Berarti R critical sama dengan apa? K per H. K per H. H per H, Pak. Berarti saya punya daerah kritikal. Apakah dia minimum atau maksimum? Nanti kita cek derivatif yang Kedua, Pak. Kedua. kedua. Tapi saya sudah punya yang namanya R critical. Sampai di sini ada yang bertanya. Sampai di sini ada bertanya kah? Sudah mengerti ya? Aman, Pak. Untuk R1-nya hilang ya, Pak? R1 itu konstanta apa ora? Konstanta, Pak. Lah iya. Hilang enggak? Kalau saya derivatifkan. Misalnya saya punya ln R per 2 misalnya. Jadi apa ya? Saya derivatifkan. Jadi berapa? Super R, Pak. Super R atau lele. Wah. Tuh. Ya, oke. Halo. Aman, Sir. Coba saya langsung aja. Saya gambar aja. Ini saya notasikan R per R1. Oke? Halo. Oke, Sir. Yes, sir. Berarti kalau 0, ada insulation enggak? Tidak ada, Sir. Ini saya akan notasikan Q convection, R yang ordinate ya. Yang ini bisa saya wakili air convection atau air total. Oke? Oke, Sir. Bisa, iya, Pak. Jadi kalau saya punya tadi R minus 1-nya konduksinya berapa kalau R sama dengan 0 ini? Konduksinya berapa? Tadi kan ngomong R konduksi, tak ulang. Wah, berat hari. Ln R. Lan R. R1 per 2 pi KM. R konveksi sama dengan, saya ulang lah. Ini R. Oke. Kalau R minus R1-nya 0, maka konduksinya berapa harganya? 0, Sir. Kalau R-nya ini bergerak lebih besar lagi, harga ini besar apa kecil? Lebih besar lagi, Sir. Lebih besar. Berarti grafiknya kan ke sana tole. Ini R konduksi. Di sini Not yet, Sir. Maybe. Oke. Kalau begitu, R-nya di sini. Ini kan seper ya. Seper. Kalau R-nya ini semakin gede, maka harga ini makin Makin gede Iya, juga. Sir. Pak. Pak. Berarti kan begini, tak? 0 kan di sini ini konveksinya, iya kan? Maksimum toh? Iya, Iya, Sir. Terus makin turun. Ini R Convection, Sir. Convection, Sir. Nah, titik ini yang tadi kita sebut sebagai R critical.
Kaper. Kabar H. Karena totalnya pasti ada jumlah antara convection and conduction. You can have that one. And that one. This is air total. Sama dengan air konduksi plus itu. Jadi di sini itu R-nya Minimum. Minimum, sir. Berarti kalau minimum, berarti Q loss-nya bagaimana? Maksimum, sir. Tambah besar. Gitu kan? Jadi kalau kabel sutet itu saya isolasi, itu malah losses-nya makin besar. besar. Karena kehilangan PLN itu, misalnya saya membangkitkan di Suralaya atau di Jakarta sana, saya kirim ke Jawa, berarti jaraknya kan kira-kira 800 kilo. Berarti dia kehilangan apa dia? Selama transportasi itu, kenapa butuh kabel yang gede? Kabel ya gede, itu kenapa? Supaya losses-nya Kecil, Pak. kecil. Tetapi dampaknya juga karena panas, maka sisi listrik itu hilang ada dua, karena transportasi sama karena panas, ya kan? Iya kan? Iya. Misalnya saya kirim 1000 mega, nyampe di Jawa mungkin tinggal ya nggak sebesar mega-megaan lah, mungkin 1000 ya kira-kira 998, 2 mega hilang. Kira-kira saya juga nggak pernah ngitung sih. Kira-kira ada kehilangan karena loss akibat panas dan akibat Transportation. Ngerti ya maksud saya? Nah, Ngerti, sir. kalau Ngerti, saya isolasi berarti losses panasnya makin Bertambah. Makin besar. bertambah, sir. Dia baru tebel isolasi sama tanpa isolasi itu di sini. Baru menguntungkan kalau di atasnya sini. Mengerti maksud saya? Oh, mengerti, sir. Ketebalannya itu baru untung. Lossesnya makin berkurang. Baru untung. Nah, daripada begitu maka PLN mempertimbangkan pasti nggak perlu Nggak perlu di insulation. Isolasi, Pak. Kenapa kalau tak paksakan dengan isolasi daerah sini maka jadinya bagaimana? Lebih mahal. Ya satu mahal pasti, yang kedua yang kelihatan aja Pak sama harga. Terlalu tebal, sir. Terlalu tebal, iyalah. Kamu itu jawabannya kok arek cilik lele. Ya pasti yang tak tambah terlalu tebal. Hah? Biayanya, Sir. Nah ini tadi sudah biaya. Mungkin pemasangannya kan. Itu Berat, sir. Ya itu jawaban terakhir tadi. Maka kabelnya makin berat. berat. Maka kamu butuh tiang makin Makin tebal, sir. Kuat. Makin besar. Kuat, Sir. lah iya. Itulah yang ingin saya pingin kamu. Logikanya itu jauh. Makanya sekalian sutet itu tidak Isolasi. Tapi kalau ini pipa steam sudah lewat itu jawabannya berapa tebelnya? Saya juga nggak hafal. Berapa itu? Diameternya berapa itu? Hah? Di soalmu itu loh. Jawab berapa itu? Yang grafik itu berapa? 6 toh? 6 toh? Ya. 6 mili R per R1. 6 mili. 6 mili itu berapa ya? 6 mili itu setengah senti toh? Iya, Pak. Ada tapi pas setengah senti, Lek. Nggak ada, Pak. Kayak Ada. Iya. Ngerti maksud saya? Mengerti, Pak. ngerti, Pak. Ini for special case, smaller diameters. Oke? Jadi kamu nggak perlu pusing. Artinya, kalau kamu punya bahan pipa di pembangkit, terus, mending ini tak cek dhisik.
gitu ya. Tebelnya seberapa? Ya pasti kamu nggak usah ngitung, orang udah tahu kalau pipamu sudah diameter segitu, pasti diisolasi itu Menguntungkan, Sir. menguntungkan. Jangan kayak arek cilik mana. Oh perlu dicek ini. Wah, ngajari perpan sopo. Sampai di sini. Adakah pertanyaan? Not yet, Sir. Aman, Sir. Jelas. Oke, sekarang kita ngomong bentuk yang number 3, third model. First, we talk about plain wall. Second, we talk about Cylindrical. and the third, we will talk about spare. Paham? Paham, Sir. Jadi bentuk di dunia ini, bentuk mekanikal didekati dengan 3 macam tadi. Cylinder, plain wall, cylinder, and spare. Itu ya, untuk mengantisipasi perpindahan panas, fluida. Kalau fluida lebih banyak ke ducting, dalam hal ini wall, ataupun dalam bentuk yang silinder, wes ikut gitu kan. Dan fluida kamu cuma belajar tentang yang namanya aliran. Ya, makanya Anda belajar cuma Reynolds, kemudian diperpanjang dengan analisa truck sama lift sama losses. Ya. Losses diakibatkan oleh truck juga bisa atau pressure gradient. Ikut kamu belajar. Maka kamu kenal nanti kalau losses namanya major sama Minor losses. minor. Ikut tahu. Kamu hafal itu, ngerti itu, selesai. Make itu sama, itu kalau aliran. Sama statika fluid. Statika fluidnya gampang. Pasti bingung deh. Apa ya statika fluidnya? Bola. Oke. Look at in the spare. Saya nggak bahas itu. Makanya saya suruh ngajak Meklu. Oh iso. Itu maksud saya. Jadi bapak-bapak dosen di sini pasti bisa semuanya. Pasti. Ya, paling ya buka-buka dikit lah. Oke. Jadi jangan dipikir bahwa itu karena modalnya modal saat S1-nya, bukan saat S2, S3 pasti. Karena mereka sudah sibuk dengan topiknya sendiri-sendiri, nggak sempat belajar. Oke. Let me see the problem in radial system for spare. Look at it here. Thermal resistance for conduction, of course, if we have the spare. Hello? Yes, sir. Halo? Kan sama dengan silinder. Saya punya R1, ini dindingnya pola, saya punya R2. Yang membedakan apa? Menurut kamu antara silinder dan pola? Menurut kamu apa? Koordinatnya, sir. Oh ya, koordinatnya. Yang kelihatan saja. Yang maksudku, ya koordinatnya pasti di center bola, samanya satunya center silinder. Satu, oke. Yang kelihatan. Anda menghitung perbedaan bola sama silinder itu apa? Hah? Luas permukaannya. Iya, luas permukaan. Kalau luas permukaan bola sama dengan 4 PR kuadrat. QR. Volumenya? 4/3. Itu aja perbedaannya. Makanya, sekarang kalau saya gambar nih, gitu caranya. Anak harus pintar. Maka kalau saya gambar, look at in here. Di dalam bola, kamu pernah nggak itu mengalir? Di dalam bola, pernah nggak itu mengalir? Pada aliran? Pernah? Enggak, sir. Nggak ada. Kebanyakan berarti kita belajar static fluid.
Jadi yang kita omongkan ini adalah static fluid tapi bentuknya gede banget. Halo, Oh iya, sir. gitu ya. Adakah konveksi? Boleh Anda asumsikan konveksi kalau Anda asumsikan sebagai, Moving still. Moving fluid. berarti kalau moving fluid berarti kita ngomong konveksi. Convection. Ya, konveksi yang bagaimana? Moving ada dua kan? Karena satunya apa, satunya apa? Force convection sama yang Natural Satunya? Berarti kalau yang ini yang mana? force convection, sir. Ini pasti natural. Karena beda tempat. Oh, beda temperatur. Ya, Anda belum sampai di sana. Karena ini sebetulnya static fluid. Jadi boleh kita asumsikan static itu sebagai Conduction. conduction. Boleh. Tapi ini kalau ngomong karena aliran, konveksi, makanya saya tadi mau ngomong di sini. Hati-hati. Mengerti maksud saya? Ini boleh saya tulis Q conduction atau Q convection. Boleh nggak? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh. Depend your assumption. Boleh. Kalau conduction berarti ini saya anggap sebagai static, stationary fluid. No moving. Kalau ini saya anggap fluida yang bergerak, berarti bergeraknya secara alami. Halo? Oke, sir. Iya, Pak. Boleh. Bukan salah, boleh. Tergantung asumsi. Jadi kalau ini sebagai konveksi berarti kamu harus tahu velocity-nya di sini. Mengerti maksud saya ya? Mengerti, Pak. Dari mana velocity itu? Karena perbedaan Temperatur. Temperatur. bukan akibat gaya. Kalau gaya kita sebut sebagai force. Force convection. Itu kalau ngomong konveksi. Tapi boleh nggak saya konduksi? It's okay. You can be assumption stationary fluid. Just we talk before. Solid and stationary Fluid. Oke, selesai. Sekarang saya ngomong yang spare. Spare boleh kamu pakai yang ini. Berarti kalau ini konveksi seper A Per kali 4 pi R kuadrat. ya A-nya adalah yang 4 pi R kuadrat. Kalau itu konveksi. Tapi biasanya simplify, terserah lah. Supaya enggak. Kalau ini adalah R konduksi, pakailah 3.36. Oke? Ini loh. 1/4 pika. Dari mana? Dari sini. Dari sini. Oke? Oke, Saya sir. langsung saja daripada saya nurunkan ini ke Swen. Oke ya, kamu pakai yang ini aja. Ini R1 minus R2, oke? Oke, sir. Di luar berarti ada Convection. konveksi lagi, tapi R-nya R2. R2. Beda. Hanya H konveksi memang ya. Oke? Halo? Sudah? Oke, sir. Oke, sir. Itu kalau bentuknya pola. Mari kita lihat contoh soal. Contoh soalnya di mana ya? Setelah ini ya. Oke, ini. Oke, read very carefully that a spherical thin-walled metallic container. Baca. Sama, you can read that one. Okay, sir. Example 3.6. A spherical thin-walled metallic container is used to store liquid nitrogen at 77 Kelvin. So what you can imagine, what Celsius? If you have 37 Kelvin, how many Celsius? The 77 minus 273, so it 273. What do you mean? it's Sama. around minus
Minus berapa di sini? Kak, 77 Kelvin, you must be minus with what the value? 200? Minus 196, sir. Hmm. 10 derajat itu berapa Kelvin? 0 derajat itu 273 Kelvin. Berarti kalau 77 berapa? Dikurangi 273. Hmm. Ya. Berapa jadi? 100. Ayolah, nggak usah di awang-awang kamu gitu. Suwen lah. 196, Mbak. Minus. Ya, minus 196. Oke, lebih continue. And the Itu container loh has ya. Jadi otak itu baca sambil jalan. ya, Pak. Kalau kamu otaknya baca terus diem, ya kayak tadi, we take time only to get the meaning 77 Kelvin. You get it, my mean? Yes, sir. Okay. Not only for you, all students. Makanya belajar otaknya selalu dipakai. In every moment. Okay, continue. The container has a diameter of 0.5 meter and is covered with a evacuated reflective insulation composed of silica powder. The insulation is 25 millimeter thick and its outer surface is exposed to ambient air at 300 Kelvin. The convection coefficient is known to be 20 watt per Okay, square Kelvin. Vivi. Hello, Vivi. Yes, sir. Okay. So, if I want to draw these cases, maybe you are already done. What do you mean? So, what is the rate heat transfer to the liquid nitrogen? What's the mean, that one? What does the mean? What is the rate? Number one, rate and number one. What is the rate they transfer to the liquids? What will you be look for? First I will for the drawing first, sir, and then Okay. I draw the resistance. Okay. And then I count the total resistance, and then I count So mean total resistance from the air convection and then conduction from the insulation, and if I assume there is a convection inside, I will write convection inner. Okay, good. So in this case, the meaning that you already assume, because the outside temperature is 300 Kelvin, right? Yes, Hello? sir. So mean the Q will coming from inside, from outside to inside. Outside to inside. What happened with nitrogen? If I have advantage heat coming from the out to the nitrogen, what's the happen with my nitrogens? The temperature increases. Of course, increase. So what happen next? If I have nitrogen, temperature will be increased. Maybe it's known that it is in liquid state. So when the temperature increase, it will be in gas. Changing, right? Yes. Liquid changing to the gas, right? Yes, sir. Okay. So what happened with my container if the liquid changed to the vapor? I want to next happen. What's the next happen?
maybe the density in the Oh yeah, of course, density will be smaller, changing to the lattice. So what happened with my container? I want to know. Can be if the liquid What- changes to the vapor, what's happening? I would like your help, sir. Mm-hmm. No, The I pressure went is to it? Vivi. I went to Vivi. Maybe others, maybe yeah. I want to others, maybe it will be learns. Andika, maybe. Yes, sir. Yeah. So Andika. So, I think the pressure is increased, sir. and then And then can we give the some? I not ask again. Can be completely the answer. I not so you not baby, right? Give me good answer. Then okay, what's and happening? then maybe the sphere, the spherical is broken, can be broken. Yeah, the wall will be cracked, right? If we have Yes. increasing the content of the vapor, and then that one. So that we don't want like that case. Oke, berarti karena ada panas ke sini, maka sebetulnya kalau kita hitung berarti saya tinggal gambar nih. So you can draw only that one. This is the wall of the container. But in this case, you can be assumption that that wall, because in this case, we don't know yet about the convection in there, right? Also the conductivity, we don't know. Okay, hello? Oke, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, so we can assume that surface temperature inner the wall of the spheres same with the fluids, 77 Kelvin. Okay. Okay, sir. Then you can drawing that one. Then drawing this is convection. This is berapa tadi? 4 pi K. Di K. Seper R1 R1 minus minus seper R2. 2. Udah. So you can get the air total in here. So you can calculate the heat coming outside to the fluids. Gitu kan? Iya, sir. Berarti Q itu sama dengan apa? Kalau ini saturated, maka Q sama dengan apa? Masih ingat? Q sama dengan apa? Kalau ini thermodynamic, kalau ini saturasi, maka sama dengan apa? Saturasi liquid. Maka menjadi kalau ini jadi vapor, maka kan liquid mengubah vapor kan? Iya. Ada panas masuk ke sini, tadi kan sudah dijawab sama Vivi. Maka the liquid will be changed to the vapor. Then vapor will be increasing the pressure, right? The pressure will be make the wall of the sphere will be cracked. Oke? Oke, sir. Ya, berarti panasnya akan mengubah liquid menjadi di demo biasa itu loh, kalau energi evaporasi atau energi kondensasi itu sama dengan apa? MC delta T. Kali K. That's it. ml. M kali. Jadi kamu akan mengubah energi evaporasi HFG ini ya menjadi vapor. Berapa masanya vapor yang hilang itu jawaban nomor 2. Atau kalau nggak ingin ada evaporasi di situ, apa yang Anda lakukan? Menginsulasi, sir. No insulasi. No insulation. Ya, no aneh-aneh. Aku bingung. Oh, ini kita jamnya udah hampir habis ini. Ayo,
Siapa yang jawab no insulation tadi? Siapakah? Saya Pak. Ya. Kenapa Sultan? Kok malah kamu roto aneh ini? Saya mikirnya akan biar nggak berubah jadi fiber ya. Berarti kan pressure-nya dikurangin. Berarti otomatis Q-nya dikurangi juga. Gitu sih Pak. Nah, gimana cara kamu mengurangi Q? Mau temperatur udaranya ini kamu turunkan dari 300 menjadi 77 Kelvin kah? Oh, enggak gitu Pak. Nah iya. Kok pakai no insulation segala? Kalau no insulation apa akibatnya? Nambahin insulation Pak, bukan no Oh, insulation. nambah insulation. Iya Pak. How can you make a very apa ya? If you want to make perfectly no insulation gitu, bisa kan? Aku mau tanya, Yohana, bolehkah saya mau membuat sistem perfectly insulation, no heat loss, bisakah? Yohana? Iya, Pak. Kalau misalnya no heat loss, menurut saya nggak bisa, Pak. So, benar tak? Nggak bisa. No heat loss. If we want to our system to make no heat loss, perfectly insulation, bisa kan? Bisa. Masih ragu-ragu ya. Kalau menurut saya Ginting, masih ada, Pak. Oke. Ginting, aku pengen opsi yang lain. Ginting mana Ginting? Pak. Keluar ya? Enggak, Pak. Ya. Mana wajahmu? Ini, Pak. Nggak kelihatan ya, Pak? Krisnadi, buka kamu. Tak suruh keluar loh ya. Kamu jangan main-main dengan saya ya. Saya kuliah, saya suruh buka, nggak ada yang buka ya. Ya, mohon maaf, Pak. Ya, kuota saya tinggal dikit, jadi saya off cam, Pak. Saya itu nggak tahu ya. Kamu itu kayak kamu nggak punya uang kah? Saya, Pak, masih belum diisi sama orang tua, Pak. Saya lagi nggak pegang uang sekarang. Bapak Kamu saya tahu sudah jawaban berangkat, ini. jadi Ini jawaban kayak anak TK, ya kan? menurut saya, tapi beneran, Pak. Itu, Pak. Bapak saya sudah berangkat, jadi saya nunggu dikirim. Kalau Bapak udah sampai kantor, saya belum bisa minta sekarang. Ya, levelnya memang level. Ya, yang lain. Mana? Ginting. Ya, Pak. Where are you, Ginting? Sini, Pak. Ya, tahu. Woi. Halo, Pak. Iya. I'm waiting your answer. Perfectly insulated or not gitu, Pak? Aku nggak ngerti. Kamu jawab aja. Kamu ngerti nggak maksud pertanyaannya, ya kan? Kalau jawabnya aneh, berarti anak ini nggak nyimak. Kan gampang aja. Kalau menurut saya nggak bisa kalau misalnya perfectly insulation, Pak. Nggak mungkin gitu, Pak. Alvin? Halo, Pak. Alvin? Ya Pak, menurut saya kalau perfectly insulated itu sulit Pak, karena harus menggunakan material yang mungkin cost-nya mahal Pak. Kemudian mungkin ada juga pengaruh dari radiasi Pak. Jadi sepertinya sulit menurut saya. Aku pengen ide yang breakthrough. Kalau nggak bisa perfectly insulation, what are you doing? Still we facing, kita tetap menghadapi masalah tekanan akan naik, gitu kan? Kan
kalau perfect insulation kan impossible, right? Iya, sir. Ya. Mau nggak mau tekanan, mau nggak mau panas akan masuk ke dalam sistem, oke? Oke, sir. Because we cannot make perfectly Insulated. So what's your idea? Sir, may I answer again, sir? Jangan, yang lain. Aku pengen. I'll try to answer, sir. Yeah. We can make it vacuum insulation, so there is no convection outside the outer wall. Just we talked before. Can you make perfectly insulation? We cannot, sir, but Yes, it's okay. No. Stop. I want to try, sir. Make a little hole in the spacer. So the pressure doesn't increase. Make a little hole in the spacer. So the pressure doesn't increase. Hole. So if you want to make a little hole in the hole of your vessel, if you export your nitrogens to Japan, what happened? Imagine that one. What happened? Nih, kalau tak kasih lubang gitu kan, uapnya nitrogen kan keluar toh, gitu toh Timothy. Iya, Pak. Iya, terus biar kamu mau ngekspor produkmu nitrogen ke Jepang, jualan nih. Terus sampai Jepang gimana? Habis, Pak. Habis, Pak. Nah, terus kamu ngekspor apa? Pakailah sedikit ya loh. Mana kayak lubang. Bocor terus kamu mau jualan apa? Nitrogen apa jualan tabung? Oh, bocah mikirnya aneh ini ya. Ya kan? Iya, Pak. Nah, jualan tabung tak? Diguyur sampai orang Jepang kan. Barang bocor kok dol. Ya ampun. Ya jualan nitrogen. Nah, nitrogen di pantai. Tak kasih lubang habis ini. Udah perjalanan di Samudra Indonesia sana hilang udah. Nah, Niko, kamu udah mandi kayaknya, Niko. Ya, Pak. Mandi. Ya, ganteng kamu. Kamu ganteng kan? Ya. Wes aku nonton itu jawabannya mesti gak iso. Material ganti nggak boleh, Pak. Kenapa? Kalau materialnya diganti nggak boleh. Atau ditebelin insulasinya. Apa? I ask to you, can you make perfectly insulation? No, we can't. Hah? Nggak bisa, Pak. Ayo. So we still have the Q coming from outside to the nitrogen, right? Yes. So what you're thinking? Maybe the surrounding, we decrease the temperature of the surrounding, sir. Kalau memang kasusnya kayak tadi ya, mau ngirim ke Jepang gitu. Jadi kalau bisa temperatur lingkungannya tuh dijaga kondisinya supaya tetap rendah. Jadi Qi yang masuk itu nggak tinggi gitu, Pak. Kamu bisa mengatur udara dunia luar ini kah? 300 derajat kan temperaturnya? Bisa kamu men-setting Tuhan gitu. Tuhan, buatlah temperatur udara 77 Kelvin supaya nggak ada beda temperatur. Bisa begitu? Enggak sih, Pak. Kamu diketawain sama Vivi dong. Enggak, cuman saya mikirnya kayak kalau orang ngirim es krim gitu, Pak. Ngirim es krim. Ya, kayak itu loh, kalau orang kamu jualan es krim ya? Oh, enggak, saya nonton orang itu aja. Iya, apa? Kontainer jualan es krimnya kan. Ini loh, kita lebih 10 menit aku nunggu jawaban kok kesuwen nih. Ya, mobil box. Pinter kok. Mobil boxnya itu kan lingkungannya dibuat supaya gimana ya? Supaya bisa jaga apa ya, temperatur gitu. Ya wes, aku butuh kontainer lagi di atas di itu tak selimuti lagi.
Terus temperaturnya berapa kontainerku supaya nitrogenku nyampe di Jepang itu bisa saya jual. Sehingga mengirim berapa? Oh, saya mengirim 10 meter kubik. Yes. Nitrogen cair. Gitu tau maksudmu? Iya. Berapa temperatur kontainerku? Kapalku tak buat kondisi tak berapa? Leh. Kalau temperatur tepatnya berapa saya juga nggak ngerti, Pak. Cuman dibuat. Pasti Vivi bisa jawab. Evi, kamu jawab biar malu dia, Vi. Desit, Vi. Berapa temperatur udara supaya tidak ada panas masuk ke dalam sistemku? Berapa, Vi? Maybe same as the system, sir. Good. Maka kamu harus membuat tidak ada perpindahan panas. Panas. Berarti berapa temperatur udaranya, Vi? If same as the system, 70K. Ya iya. Maksudnya Niko begitu tadi. Namun udaraku tak bungkus mana, Pak. Tak kirim kayak kontainer dengan temperatur 77. Masuk kalah sama Vivi Niko. Memalukan. Nah, logikanya di mana? Apa yang kamu lakukan, Retno? Ya, Pak. I ask to you. What your answer? Di luar sistemnya itu dikasih apa namanya? Jadi di luar Pertanyaannya sistem apa itu, sih? Pertanyaannya apa sih, Retno? Pertanyaannya itu apa sih? oh, apa yang saya lakukan, Pak? Bukan, pertanyaannya itu apa sih? Yang saya ingin tanyakan ke kamu, yang kita diskusikan dari tadi itu pertanyaannya apa sih? Ya, Pak, jadi gimana caranya supaya si nitrogen yang di dalam itu nggak ada heat transfernya keluar, Pak. Maksudnya nggak ada heat transfer dari luar ke dalam, Pak. Loh, salah lagi, kan? Salah. Berarti nggak benar nih. Permisi, Aku Pak. nggak ngomong Sir, I gitu. would like to help, sir. Abi, Mungkin diberikan pressure regulator valve, sir. Jadi ketika pressure di dalam spare-nya itu melewati nah tingkat iya tadi itu maksimum. jawabanmu hampir sama dengan jawabannya si Timothy kan. Kalau tekanannya naik, kamu flare kan, kamu venting toh. Yes, sir. Nah iya, nah kamu mau mengeksplor 10 meter kubik. Selama perjalanan kamu venting 5 kali. Terus kamu ngomong ke Jepang, aku mengekspor 10 meter kubik. Nyampe di sana tinggal 8 meter kubik. Jepangnya mau nerima tak barangmu? Mungkin nitrogennya itu tidak dibuang, sir. Lah terus ya Dipindahkan aku ke nggak mau buang. Kamu kasih dipindahkan. pressure regulator. Terus kamu ngapain? Nitrogennya dipindahkan ke tabung yang lebih kecil, sir, biar tidak hilang. Kamu buat kapalnya dari wangel lah, nono kapal, nono tabung cili. Kamu itu ide kok. Mungkin ini, Pak. Ya wes, Temperatur. pikirkan tugas untuk besok Kamis. Buat laporan juga. Oke, sir. Ternyata belum bisa. Ya, selain soal yang tadi, kamu buat. Paham? Paham, sir. Nah, sayonara. Ada pertanyaan kah? Ya kan? Mungkin masih belum ada, sir. Ya. Pertanyaannya mungkin terkait ini sih, sir. Nah, ya sudah, itu tugas. Nggak usah pertanyaan itu. Tugas.
Pikirkan saya mengekspor 10 meter kubik katakanlah. Tapi nyampe di Jepang ya 10 meter kubik. Janjimu semeter meter kubik. Bentuknya apa? Liquid. Itu tak kasih soal kamu. Apa yang kamu lakukan sebagai seorang engineer? Ngerti maksudnya? Pertanyaan kan gitu kan? Iya, Sir. Nah, iyo. Pertanyaannya, aku nggak mau tahu. Kamu ngekspor janjimu 10 meter kubik. Terus ngapain? Nah, itu kamu engineer yang kamu lakukan. Paham? Paham, Sir. Ya. Nah, kerjakan. Ada pertanyaannya? Sudah tak kasih jawab pertanyaan lebih jelas, berarti mengerti. Pertanyaannya mengerti. Niko, kamu tahu pertanyaannya, Niko? Tahu, Pak. Ya, apa? Ya, gimana caranya 10 meter kubik itu nggak berkurang, tetap liquid sampai Jepang. Ya. Terus? Tugasnya apa berarti? Ya, itu suruh buat laporan kan kata bapaknya, gimana caranya. Nah, ya. Sama yang tadi PR 2 nomor. Ya. Anas? Tawakal? Iya, Pak. Nah, ngapain? Buka? Salah buka? Ini saya double Ini device, saya Pak. sudah, Pak. Double device, Pak. Device yang sebelumnya belum saya keluarkan, Pak. Sudah tahu nggak mau persiapan, ya kan? Repot kan? Sudah tahu hari ini kuliah saya yang nggak minta papanya hari Minggu, Pak. Kan aneh kan? Ini jawaban arek cilik yang jawab, bapak saya udah kerja, Pak, ya baru sekarang, belum tambah. You don't have a planning your life. Just ngelundung semprong. Hidupnya cuma muter. Nggak punya perencanaan sama sekali. Ya kan? Oke. Loh kok sedih toh? Senyum. Sudah senyum, Pak. Boleh coba menjawab Pak yang tadi Pak. Gak usah buat tugas saja, Jeffrey. Ya, buat tugas saja. Kamu jawab minggu depan. Minggu depan. Kamu jawab hari Kamis. Kumpulkan bersama 2 tugas. Saya bilang short quiz kapan? Antara Kamis sama minggu depan, Pak. Prepare. I want you do by the best yourself. Don't your answer send to your friend. Making you do by yourself. Ya. Yes, sir. Honest must be. Kamu harus train otaknya sendiri. Teman boleh. Aku temanku banyak. Tapi kalau temen nyuntuh aku, sorry. Saya nggak mau ngasih. Tapi selalu suruh ngajari, tak kasih ajar. Ngerti maksud saya? Ngerti, Pak. Jangan pelit memberikan ilmu kepada teman. Kasih. Tapi jangan memberi ikan. Kamu menyengsarakan temanmu. Kamu berbuat nggak baik pada teman. Mendidik orang menjadi malas. Itu intinya. Jadi kamu juga berbuat salah. Tapi kalau ngajari temanmu, kasih. Bukan ngasih jawaban. Ngerti maksud saya? Ngerti, Pak. Itu yang saya maksud. Beda, filosofinya beda. Ngasih contoh, wah ini saya bantu lupa jawaban supaya teman saya dapat
Lang. Lang dibalikin lang, kasihan lang. Diono. Aku rokon lora tilang tapi kang ini lang caranya lang. Ya Mas Rosalita tolong dikondisikan ya Mas Rosalita. Loh, kok Mas sih? Mbak ya? Ya apa kira off cam KB lu. Tunggu aja. Mohon maaf Mas Irfan, kuota saya tinggal dikit Mas Irfan. Nggak boleh Chris, harus keluar Chris. Kan bisa tak remove lo Chris. Oh cok parah cok Irfan cok semua. Gak bisa masuk kelas perempuan lagi kon. Mbak Rosalita mana ya Mbak Rosalita? Mbak Rosalita profil picture-nya nggak kayak Mbak. Ayo wes lah mbok aku off cam. Lur, aku pengen toilet po. Oh, no jadi host bentar ya no. Iya anjing masuk off cam. Jangan. Iya asli aku mau. Lah, minum lah. Aku mau toilet. Harus standby. Generasi Anjing. Anjing mau kok. generasi yang minum. Ya udah ntar on cam di WC kan. Itu amanah tuh pan. Amanah tak. Itu artinya dedikasi itu. Loyalitas. Sukacita. Suka duka kalau on game di toilet. Gak ada Jess, aman.
Kan mau jadi host Jus. Nggak mungkin. Jadi kalau bapaknya masuk tuh harusnya dia kan sebagai owner Zoom ya, langsung masuk, langsung hostnya ke dia lagi. Iya kan, on cam-nya gimana? Iya kan, ntar suruh on cam. Toilet Pak, asa gitu. Kan nggak ada buktinya kalau di toilet. Iya betul. Iya, kudu on cam di toilet. Loyalitas.